kerja saya. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum, kembali lagi. Nah ini rekan kerja saya. Kenalkan dulu Bu. Ya, perkenalkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina. Saya guru IPS di SMP Negeri 29. Oke, hari ini saya mau minta izin nih Bu Marlina. Minggu depan saya mau masuk ke kelas Ibu. Saya mau melakukan supervisi. Gimana Bu? Setuju nggak? Boleh. Ya, karena supervisi ini saya ingin melihat gimana sih nanti Ibu mengajar di kelas, metode apa yang digunakan, strategi apa yang digunakan. Nah, selanjutnya saya ingin melihat teknologi apa yang digunakan di kelas. Bisa ya Bu ya? Boleh. Ya. Nah, rencana saya akan menjadi supervisor Ibu itu pada hari Senin tanggal 10 Oktober. Berarti minggu depan ya Bu. Kebetulan ada jam nggak Bu? Ibu, saya sudah lihat jam Ibu itu hari Senin ada. Ada di 8A. Oke, di 8A. Nah, karena sebelum masuk ke kelas saya ada percakapan sedikit tentang sebelum pra-observasinya Bu. Kira-kira nih yang pertama, tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu ajarkan pada hari Senin itu apa Bu? Yang pertama, tujuan belajarnya ya, Iya. tujuan belajarnya yang pertama memahami pengertian. Siswa mampu memahami pengertian mobilitas sosial, siswa mampu memahami bentuk mobilitas sosial, siswa mampu memahami faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Itu ya Bu ya. Tentunya Ibu sudah siapkan dong rencana pelaksanaan pembelajaran Sudah. selanjutnya. Kira-kira nanti Ibu ngajarnya di kelas berapa nanti Bu? Di kelas 8A. Kelas 8A. Jam ke-56. Jam ke-56. Berarti 1 jamnya 40 menit, berarti 80 menit. Metode atau strategi apa yang digunakan? Dalam RPP saya itu strateginya disikapi. Berarti metodenya tanya jawab atau diskusi Bu? Diskusi, tanya jawab dan diskusi. Tanya jawab ya. Medianya yang Ibu gunakan apa? Medianya nanti siswa menggunakan handphone, kita mau bermain game melalui aplikasi Quizzes. Oke, mantap itu Bu ya. Sekarang anak-anak suka sekali pakai Quizzes itu. Dia merasa bersaing dengan temannya ya. Mana asik, pakai musik juga. Terus apakah Ibu menggunakan fokus? Menggunakan fokus, kemudian rencananya juga menampilkan video pembelajaran. Mantap. Selanjutnya dengan infokus yang tersedia, metode yang Ibu gunakan, strategi dan teknologi yang Ibu gunakan, apa sih area pengembangan yang Ibu harapkan terjadi di siswa Ibu? Apakah Ibu ingin mereka kreatif, mereka apa seperti apa? Tujuannya yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu untuk memotivasi anak. Jadi ini kan mobilitas sosial nih, bagaimana cara kita menaikkan status sosial kita. Jadi nanti saya berharap anak-anak ini termotivasi untuk rajin belajar, melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan meraih cita-cita mereka. Tentang ke kreativitasnya Bu, Untuk kreativitasnya, apakah mereka nanti diharapkan lebih bisa mengenal teknologi dari krisis ini? jadi yang awalnya kemarin kan belum paham ya mengenai main game kayak gini ya, dengan kita kenalkan main game krisis, kita berharap anak-anak untuk lebih memanfaatkan hal-hal baik yang baiknya dari handphone, nggak cuma main TikTok atau apa ya. Jadi mereka juga tahu belajar itu lewat handphone itu lebih banyak. Ya, ada manfaatnya ya, bisa diaplikasikan. Oke, gimana ya Bu ya? Saya juga sering sedih melihat anak-anak ini kalau sering terlambat gara-gara main handphone malaman, seringnya sekarang tuh Facebook. Apalagi sekarang ini jam TikTok ya Bu ya? TikTok lah. Ada TikTok itu sebenarnya bisa juga digunakan untuk pembelajaran ya Bu ya. Nah, berarti sepakat ya Bu, hari Senin nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk melihat Ibu mengajar. Ibaratnya saya menjadi supervisornya, supervisi. Bu, siap kita? Sepakat. Di depan kelasmu menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Hari ini tanggal 10 Oktober 2020 saya mensupervisi tentang sejawat saya itu makanya di kelas 8A pada materi pelajaran IPS. Ayo ikuti saya. Siap, Kak.
Arun Pitasari, Ika, Epi, Dimas, El, Enzel, Kori, Budi ya, belum ya? Dihadir ya. Oke, silakan buka bukunya, ambil dulu perlengkapannya. Buku UTS-nya. Sudah, IPS disiapkan. Oke, gambar siapa ini ya? Jokowi ya? Ya. Adiknya siapa ini? Siapa yang sudah tahu sebelum jadi presiden Pak Jokowi ini kerjanya apa? Terus ada lagi yang tahu? Ini tahu yang lainnya? Oke, mari kita lihat. Nah, ini dia. Ini siapa ini? Pak Jokowi. Jadi sebelum jadi presiden Pak Jokowi pengrajin atau pengusaha kayu. Ya, pengusaha kayu. Minggu kemarin kita sudah belajar mengenai mobilitas sosial. Apa kaitannya gambar ini dengan mobilitas sosial? Siapa yang tahu? Sosial. Naik status sosialnya? Naik status sosialnya? Sudah tahu vertikal? Atas. Masih ingat-ingat ya minggu lalu kita belajar tentang mobilitas sosial ya? Bagiannya apa? Sudah tahu ya? Sudah tahu. Sekarang ibu akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok ya, beberapa kelompok. Kemudian kita nanti main game. Oke, paham ya? Jadi nanti seperti biasa kelompok berhitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 1. Oke, sekarang angka 1 bergabung dengan angka 1, angka 2 bergabung dengan angka 2, angka 3 bergabung dengan angka 3, dan seterusnya. Silakan kalian bikin per kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian mobilitas sosial, bentuk mobilitas sosial, dan faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi kemarin minggu lalu kita sudah bahas sedikit ya tentang mobilitas sosial. Yang pertama ini kita akan bermain kuisis dulu, ya, bermain kuisis dulu kita. Baru kita nanti nonton video pembelajaran. Oke, silakan diambil handphonenya. Ingat kamu dengan pelajaran minggu lalu ya. Oke, nanti kamu jangan lupa kita bahas lagi. Oke. Silakan langsung buka google.com. Seperti biasa, join my business. Ingat ya, join my business. Ya, google.com, ketik join my quizzes for student. Seperti kemarin. Soalnya 8 kali.
Harus di. Oke, 5 orang yang baru masuk. Oke. Yang kode yang tadi oh, kodenya tuh di atas. Tunggu. Ya, Aneh tuh, gagap 17 orang, 18 orang ini kan. 17 orang, berapa orang yang siapa nih yang paling atas? Siapa nih? Ayo. Salah awak malon. Wih, gak kok. Oh, anjas kelas. Bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor pendorong mobilitas sosial dan faktor penghambat mobilitas sosial. Kalian sudah dapat mengatakan sama-sama. Oke, nah silakan. Oh ya buram ya. Perhatikan ya semuanya. Menjadi seorang direktur tidak mudah. Salah satu cara adalah merintis karir sebagai karyawan biasa, menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaiknya, sehingga mencapai prestasi dan promosi dan akhirnya memiliki jabatan direktur. Seorang karyawan Ayo, siapa yang tahu mobilitas sosial? Apa itu mobilitas sosial? Contohnya, yang mengatakan tadi apa contohnya? Apa pengertian mobilitas sosial? Ada yang tahu? Karena ini mobilitas sosial itu naiknya status sosial seseorang. Ada yang menggunakan status, ada yang menggunakan emas. Sosial tidak seseorang di dalam masyarakat. Oke, bagus. Siapa yang mau melengkapi status sosial seseorang? Oke, bagus. Ada lagi yang mau melengkapinya? Enggak. Ada lagi enggak yang mau melengkapi? Halo Yuk, teman-teman. siapa? Subscribe tombol Oke, Eri. ya. Like dan Perubahan share juga di media sosial status teman-teman. sosial Dan seseorang. satu Oke, lagi, bagus. isi komentar. Ada yang lebih lengkap lagi? Ada yang tahu? Juga ya. Ada yang tahu? Oke. Pergerakan atau perpindahan status sosial seseorang secara vertikal maupun horizontal. Oke, bagus sekali. Semuanya sudah bagus. Tadi dilengkapi oleh si Renasi. Oke, bentar. perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederhana. Mobilitas sosial
mobilitas vertikal ke batasan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama, Belum, coba ada yang ingat lagi tadi. Ingat-ingat tadi materinya apa? Tentang pengertian mobilitas. Maka sudah ada kita pertanyaannya? Sudah. Pertanyaannya mana pertanyaan? Ada pertanyaannya? Pertanyaannya minimal 3 ya. 3 pertanyaan ya. Minimal 3 pertanyaan. Kalau cuma 1 baru tanya kamu lagi. Ya. Ya minimal 3 pertanyaan ya. Yo. Oke. Sudah. Pertanyaan. Dari kelompok 1 sudah. Belum ada pertanyaan. Apa pertanyaan? Ada yang lainnya lagi? Maksimal 3 ya, minimal 3 ya. Oke, yang lainnya lagi, apa lagi? Yang kelompok 3 mana tehnya? Faktor penghambat mobilitas sosial. Ada lagi? Oke, lagi. Ya, kelompok 4. Kami dari kelompok 4 pertanyaan kami belajar untuk bisa kelompok 4. Sebutkan faktor pendorong. Oke. Lagi. Mengapa diskriminasi menjadi penghambat? Kenapa? 2, 3. Kami dari kelompok 1. Mengapa diskriminasi menjadi penghambat mobilitas sosial? Mobilitas sosial tidak akan terjadi ketika tidak adanya dorongan Halo sosial. teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. Dorongan sosial. Kita yang satu ya, Ri. Dari kelompok berapa ya, Ri? Dari kelompok 4. Oke. Mobilitas vertikal dibagi menjadi 4. Dan Wow. vertikal dibagi menjadi berapa ya, Ri? Jadi terbagi wow. Ya. Mobilitas vertikal dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama climbing dan yang kedua sinking. Yang pertama climbing, yang kedua Sinking. Oke. Jangan lupa sosialnya. Oke. Ini pertanyaan dari siapa ini tadi? Kelompok 2 tadi siapa ya? Kelompok 2. Kamu udah tahu kan? Jawabannya kan tahu. Ini mobilitas vertikal dibagi menjadi 2. Ya, sebenarnya mobilitas vertikal dibagi menjadi 2. Ada mobilitas vertikal naik atau Mobilitas vertikal ke atas, dua mobilitas vertikal ke bawah. Oke, berarti sudah terjawab ya. Pertanyaan tadi sudah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Sebutkan faktor penghambat mobilitas sosial. Kelompok mana tadi yang nanya? Kelompok 3. Kelompok 3 tanya. Nah, ini kelompok berapa yang tanya? Kelompok 4. Dijawab oleh kelompok 5. Dijawab oleh kelompok 5. Faktor individu, faktor
Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi masih ingat yang Presiden RI siapa aja? Presiden Indonesia siapa aja? Insinyur Soekarno, Terus sudah tahu bentuk-bentuknya, sudah tahu. Nah, untuk menguji lagi kemampuan kalian, kita main quiz lagi. Oke, ini sudah habis. Kita sudah belajar mengenai pengertian mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, faktor penyerang dan penghambat. Nah, Ibu minta Enzel deh, salah satu dari kalian Enzel aja ya, untuk apa sih yang kamu dapatkan dari belajar ini? Tapi kan aja, nggak usah takut-takut. Yang saya dapatkan Bu yang ini. jadi kita lebih tahu kalau kita tuh bisa naik turunnya seorang guru. Jadi kita bisa tahu kalau kita tuh bisa naiknya sosial seorang juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. faktor penghambat mobilitas sosial yaitu kemiskinan dan diskriminasi. Dan faktor pendorong mobilitas sosial yaitu faktor struktural, individu, politik, kemudahan dalam akses pendidikan dan lain-lain. Begitu pula dengan saluran mobilitas sosial ada yaitu pendidikan dan organisasi politik. Terima kasih, Michelle. Sudah kita tutup pelajaran pagi ini ya. Ibu berharap semuanya sudah tahu tentang pengertian mobilitas sosial, itu faktor penyerang dan faktor penghambatnya. Minggu depan kita lanjutkan lagi pelajaran kita dengan saluran mobilitas sosial, atau bagaimana kita cara kita mendapatkan mobilitas sosial. Cara mendapatkan status sosial seperti apa, melalui apa saja. Kita akan pelajari untuk pertemuan selanjutnya. Oke, tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah selesai melakukan supervisi terhadap rekan kerja saya dan alhamdulillah berjalan lancar. Semua kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dia buat. Dan nantikan kegiatan pasca observasi supervisi yang akan saya lakukan kepada pemerintah. Kasihku, nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bertemu lagi dalam sesi coaching untuk aksi nyata 2.3. Nah, hari ini kita akan melakukan pasca observasinya. Ini masih bersama dengan Ibu Marlina yang saya supervisi, dan ini sekarang sudah ada BP saya, Bapak Julrianto dari ya. Bapak sekarang berlaku sebagai pengamat ya, Pak? Oke, sip. Ayo kita mulai. Bu Marlina, beberapa waktu lalu kan saya sudah mensupervisi Ibu di dalam kelas. Bagaimana rasanya, Bu? Rasanya yang seperti apa, Bu? Rasanya deg-degan rasanya. Tapi apakah Ibu merasa nyaman jika ada yang menilai Ibu sebagai saat melakukan pembelajaran? Ibu merasa nyaman? Nyaman sih, nyaman. Karena kita dengan televisi kita takut ada masukan-masukan kita salah-salah dari masukan. Alhamdulillah ya, Bu. Jadi Ya, karena memang sudah apa yang sudah kita lakukan sehari-hari gitu ya, Bu ya. Oke, saya kemarin melihat Ibu sangat luar biasa ya, Pak, antusias, mana media-media yang digunakannya membuat kreatif, membuat anak aktif. Tetapi sepanjang kita namanya proses, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangannya menurut Ibu saat kegiatan seperti ini, untuk di awal yang baru kita kan menggunakan khusus ya, Bu ya, menggunakan internet. Jadi sinyalnya lama dengan kalau bisa tidak. Kemudian untuk diskusi, dalam diskusi itu masih kurang ini ya, masih kurang pas seperti itu saja. berarti ada dua ya, dari segi sarana prasarana dan sinyal saya Bu.
like dan share juga di media sosial teman-teman. Dari mungkin kompetensi Dan Ya, anaknya. ya, dia sekarang bukan ke Kondisi saya tadi kan ya. Tapi sesudah itu kan anak antusias lagi dengan musiknya jadi semakin termotivasi belajar. Itu kan kekurangan. Kalau kelebihannya pasti dong banyak. Gimana ibu menilai ibu ini, saya ini dalam proses pelajaran saya ini ada kelebihan-lebihnya apa gitu? kalau lebihnya dianya ya Bu ya mungkin ya. Kalau saya lebihnya pasti orang lain yang bisa ya Bu ya. Ya, masa kita dari sendiri kalau di sini. Jadi kalau kemarin tuh selama saya menggunakan aplikasi anak-anak apanya antusias, kemudian merasa senang lah maksudnya bagaimana dia tahu juga oh ada aplikasi quizzes, ada nanti kita kenalkan dengan misalnya Zoom dan Nah, kalau kita namanya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kalau kekurangan tadi, apa sih solusi yang akan ibu berikan misalnya ke kendala ini atau dengan anak yang kurang bersekolah ada solusi? Bagaimana cara ibu? kalau solusinya itu kemarin mungkin persiapannya juga kurang. Kalau misalnya saya lebih lagi persiapkan sebelumnya dipersiapkan dulu sinyalnya kan kemarin langsung aja ya Bu ya kita nggak tes dulu sinyalnya seperti apa gitu kan. Jadi kalau misalnya tamu itu kan saya membersihkan dulu misalnya catering dengan pakai saya juga pakai sinyal yang mana sih yang lebih bagus misalnya Telkomsel lah pakai Telkomsel kan ada anak-anak yang kayaknya ada kan Ya, providernya ya. Tapi nggak membuat ibu merasa jadi semakin menurun semangatnya kan dengan kendala-kendala ini. iya lebih termotivasi apalagi kemarin kan saya cuma memutarkan video pembelajaran di YouTube kan. Nah untuk kedepannya saya inginnya bikin video pembelajaran sendiri. Jadi semangat tapi ini Kemarin sudah belajar dengan dulu kan coach saya itu luar biasa. Berarti itu termasuk rencana tidak lanjut ya Bu? Iya. Jadi tidak lanjut ibu ke depannya itu. ya inginnya saya pengennya memang membuat video pembelajaran sendiri. Nah, melalui aplikasi Canva yang ibu ajarkan kemarin ke teman-teman. Kalau kuisisnya gimana? Kalau ke depannya pakai itu juga? Kalau kuisisnya kedepannya kemarin kan saya cuma mengambil soal-soal yang di kuisis itu kan Bu. Untuk kedepannya saya ingin membuat sendiri soal-soalnya untuk ujian misal ulang harian saya ingin juga menggunakan itu jadi enak. Kalau sudah lanjut terus jadi kita nggak bisa koreksi sendiri. Nah Pak, ya Pak luar biasa sekali coach Iya. saya. Pak bagaimana Pak? Jadi sebetulnya kita dari kunci itu, yang kunci kita ini ya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang sudah masalahnya sinyal ya, kita sudah ada solusinya. Mungkin bisa memakai seperti lain tadi kan, bagus seperti lain yang sinyalnya bagus itu si kunci. Jadi kalau kita lihat mungkin dari si kuncinya mungkin ada saklon kekuasaan. Setelah istilahnya sudah menyampaikan dia mungkin ya, dan menemukan permasalahan dia. Kata saya pada modul 2.3 ini dengan teknologi dan sistem kepada sejawat saya dari opsi dan Bapak PP saya Zulfiat pengamat. Mudah-mudahan video ini bisa motivasi rekan-rekan semua untuk mengetahui alur coaching yang mana di sini tentang supervisi pembelajaran. Terima kasih, sukses selalu guru hebat. Guru hebat dong, guru hebat Pak. Iya. Pagiku cerah